Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Akhirnya kita kembali lagi di dapur ini. Hari ini aku bakal bikin kue bersama kalian dan aku bakal bocorkan resep rahasia bomboloni aku. Jadi kalau kalian ada lihat video sebelumnya, itu adalah aku menyiapkan pesanan pertama bomboloni aku. Dan ini tuh sudah lama banget guys sebenarnya. Udah beberapa kali aku open order bomboloni dan ini tuh baru aja ada waktu untuk bikin video. Nah jadi hari ini tuh aku bikin bomboloni untuk keluarga aku sendiri karena besok hari raya Idul Adha kan. Tapi sekaligus ada untuk pesanan teman mama aku. Padahal aku nggak ada open order guys, tapi beliau tuh pengen. Jadi karena aku ini orang yang nggak enak kan, akhirnya udah aku iyakan aja karena beliau juga mintanya nggak terlalu banyak, cuma 2 box. Jadi ya udah sekalian aja kita bikin untuk orang rumah. Silau ya. Nah, jadi bahan pertama adalah di sini tepung terigu protein tinggi sebanyak 480 gram. Di sini aku menggunakan metode all-in-one, semua bahan masuk ya. Habis itu nah, di sini kita campurkan dengan tepung terigu protein sedang. Jadi tidak full protein tinggi ya. Nih, ini sebanyak 120 gram. Jadi totalnya di sini aku nge-mixer total tepungnya 600 gram. Kalau kalian pengen bikinnya sedikit aja, separuh aja, misalkan 300 gram, nanti semua bahan itu kalian bagi 2 ya. Karena ini aku bikinnya banyak. Nah, habis itu di sini gula 96 gram masuk. Nah, kemudian di sini ada garam 1 sendok teh, susu bubuk 45 gram, kemudian ada margarin 72 gram, kemudian ada bread improver, ini pelembut kue ya, pelembut kue itu cukup 2 gram, kemudian ada sedikit SP-nya paling tidak 2 gram atau 3 gram. Ups. Dan ini semuanya masuk. Pakai spatula aja. Soalnya nanti habis ini aku mau bikin bolu juga, ada pesanan orang. Tapi kayaknya nggak aku bikin video. Pengen cepat guys. Nanti ya, insya Allah. Kalau ada waktu di lain hari. Nah, ini kemudian kita tambahkan lagi telur plus air. Habis itu ragi. Aku ambil air dulu. Oke, semoga terlihat ya guys. Nah, jadi di sini untuk telur itu kita campurkan dengan air langsung. Takutnya kalau misalkan airnya segini berapa gram atau berapa mili, lalu telurnya dimasukkan beda dari si airnya, itu kan berat telur beda-beda guys. Jadi takutnya nanti kelembekan atau tidak kekerasan gitulah. Ya, intinya kalau kalian pengen coba, ikutin aja resepnya udah. Nah, telurnya 2 diambil semuanya, tidak ada kuningnya aja atau putihnya aja, tidak. Jadi semuanya ya. Ini telur ayam kita timbang 2 butir. Nah, kemudian di sini baru kita tambahkan air sampai 324 gram. Gunakan air es ya. Sampai 324 gram. Oke, ini karena mangkoknya kecil, aku masukkan dulu 304 gram. Bismillah. Nih aku masukin ya. Nih baru aku timbang lagi 20 gramnya. Soalnya mangkoknya kecilan, mohon maaf. Kemudian tambahkan lagi 20 gram. Nih pas. Jadi totalnya air plus telur 2 butir itu
324 gram. Oke, kemudian ini kita mixer, tambahkan ragi dulu guys. Jangan lupa ragi, ini tokoh utamanya. Ragi sebanyak 7,5 gram atau 7 gram lah. Pokoknya 1 sendok kayak gini aku biasanya. Tuh. Sudah, dan ini 7,5 ml atau 7,5 gram. Nah, ini semua bahan masuk dan langsung kita mixer. Bismillah ya. Ini kita mixernya di awal kita pakai kecepatan paling rendah dulu. 1. Kalau sudah tercampur rata semuanya, baru nanti kita naikkan ke speed nomor 3. Nah guys, dan ini kan udah tercampur semuanya. Baru ini kita naikkan speednya atau kecepatannya itu ke 3 ya. Nah, dan ini di mixer sampai dia benar-benar kalis. Biasanya selama 15 menit atau 20 menit. Dan ini tuh udah kalis, tandanya dia tidak lengket lagi di bagian permukaan wadahnya. Ini kita matikan ya. Tuh, dia kalis banget. Tunggu sebentar. Kita bakal fokus ke pembuatannya aja ya. Nah, di sini ini kan barusan banget nih kita selesai nge-mixer. Ini kita langsung bagi-bagi adonan. Ini minyak goreng aku tambahkan di sini. Ini udah dibersihkan, dan ini tepung-tepung tadi barusan aku apa sih itu namanya, kayak disaring itu, pakai saringan kecil. Ini tepung terigu kita apa sih, baluri di box donat kayak gini ya. Intinya nanti kalau tidak ada box donat, entah di tempat mana gitu kan, terserah kalian lah. Ini karena aku punya banyak box donat karena jualan, jadi memang lebih gampang pakai box donat guys. Nah, ini langsung aja kita apa namanya, bagi dan timbang adonannya. Aduh, berat nih, soalnya ini tuh 600 gram tepung kering. Nah, ini kalau kita pengen tes kekalisannya kayak gini, kita ambil sedikit dan kita rentangkan sampai dia setipis apa gitu. Tuh, kalau yang robek ya pasti ada robek ya. Nah, ini kita langsung aja dipadatkan seperti ini, mengeluarkan udara-udara yang sudah terbentuk di dalam adonan. Nah, ini tujuan dari minyak goreng agar dia tidak kering di permukaannya. Dan ini kita timbang seberat 25 gram. Di video sebelumnya aku coba timbang 30 gram kan, dan itu terlalu besar untuk di kotak yang aku jual itu guys. Jadi ini adalah 25 gram yang pasnya ya. Dan ini kalau nggak salah bisa menghasilkan sebanyak 45 piece, tapi nanti kita lihat lagi. Dan ini videonya bakal aku cepetin aja. Nah, habis itu ini kita padatkan seperti ini, dibulatkan. Dan ini kita rounding ya, rounding atau dibulatkan, dipadatkan seperti ini sampai dia teksturnya mulus. Tuh, nih mulus seperti ini. Lalu di bawahnya kalau seperti ini dia terbuka, nih dicubit-cubit. Habis itu kalau aku biasanya aku hempaskan guys, tuh kayak gitu. Nih, tuh. Lalu kita taruh di sini, kayak gitu ya. Nah, bisa juga kalian ngeronding langsung kayak gini, biar cepat. Nah, baru nanti kalian
lihat bagian bawahnya sudah rapat atau belum tuh. Nih, udah rapat ya, tidak terlalu terbuka. Langsung aja kita taruh. Ini juga kalau masih ada kebuka, kalian cubit aja, kemudian dihentakkan kayak gitu. Oke, ini aku mau cepat, jadi videonya bakal aku cepetin. Nah, dan ini sudah selesai semuanya aku rangging, dan ini kita harus tutup rapat. Kemudian kita diamkan selama setengah jam atau 30 menit ya. Nah, ini dapatnya 5, 10, 15, 20, selawi 30, 35, 40, 45 ya kan. Tapi ini yang kecil, tadi 16 gram aja. Yang lain itu 25 gram. Kita tunggu selama 30 menit, baru nanti kemudian kita cetak, pakai cetakan. Oke. Itu sudah 30 menit dan ini aku sediakan juga box donat yang kosong karena di sini nanti kita bakal proofingnya terbuka ya. Nah, ini yang kita sediakan adalah cetakan. Jadi cetakannya di sini aku cetakan kayu dan ukuran diameternya 6 cm. Kemudian tepung terigu. Ini usahakan kalian menggunakan tepung terigu yang protein sedang ya. Nih, ini tuh juga berpengaruh tahu. Oke, ini kita dari yang pertama kita bulatkan, kita cetaknya. Jadi ini tadi yang paling atas, ini yang paling terakhir karena ada yang bulatan kecil. Oh ya, dan di sini juga aku menggunakan apa nih namanya, alas donat, biar nanti kita mudah menuangkan ke apa namanya, rinci. Oke, kayak gini aja ya. Nah, semoga terlihat nggak guys? Terlihat kan? Ini tuh kayak rada mendung karena harinya mau hujan. Nah, di sini ini kan sudah bersih nih. Ini kita balurin dulu dengan tepung biar dia tidak kering. Seharusnya di ini ya, diayak, tapi aku lupa naruhnya di mana tadi. Ya udah seadanya aja pakai tangan. Kemudian ini kita ambil satu dan kita balurkan ke tepung kering dan ini kita cetak seperti ini, ditekan sekitar 2 atau 3 kali ya. Nah, tuh dia membentuk bulat dan nanti bulatnya tuh rapi guys. Dan kita taruh aja di alas donat seperti ini. Bisa juga langsung di alas donatnya kita pencet biar tidak terlalu kotor nih alas ini, alas apa, dapur. Nih, taruh di sini. Kemudian langsung kita pencet di sini. Tuh. Dan ini kita lakukan sampai adonan habis. Nah, dan ini sudah selesai. Ini terakhir aku cetak. Nah, jadi biasanya aku susun kayak gini guys. Ini kan yang terakhir. Ini yang dari awal paling bawah. Jadi habis sudah yang terakhir, ini boxnya aku susun lagi. Jadi kayak nanti pas kita menggoreng itu, yang paling atas itu memang yang paling awal kita cetak kayak gitu, biar memudahkan. Nih, kayak gini. Tuh. Nah, dan ini kita proofing selama 1,5 jam atau sampai 2 jam, nanti lihat kondisi cuaca. Kalau cuacanya panas banget itu bisa 1 jam aja. Kalau agak-agak spring dingin bisa sampai 2 jam guys. Nah, dan ini dia sudah 1,5 jam. Ini tuh siap goreng dan ini aku manasin minyak.
harus menggunakan termometer ya guys. Biasanya 160 itu pas untuk digoreng. Nah ini tadi tuh kelebihan panasnya jadi 180, jadi ini aku matiin dulu apinya karena aku tadi lagi mengambil dari oven. Pokoknya membungkus inilah pesanan orang, bolu coklat telur 8, ini ukuran 28 cm. Makanya tadi aku nggak lihat lagi ini si minyak ternyata kelebihan panas, jadi ini aku matiin dulu. Habis sudah sampai 160 nanti baru aku nyalain lagi di api kecil. Nah dan ini adonannya yang siap goreng. Dia kalau kita pencet kembali ke seperti semula, tapi dengan gaya yang lambat gitu guys. Coba kita pencet lagi ya. Tuh ya begitulah. Intinya kalau ngembang 2 kali lipat udah siap goreng aja. Kalau kalian bingung tes gitu, kalau buat makan sendiri gagal 1-2 kali itu wajar. Kalian harus banyak latihan aja kalau bikin bomboloni. Kadang aku pun masih gagal guys, tapi ini aku mau share aja resepnya, dan resepku itu ada di sini tuh. Kalian bisa screenshot kalau males lihat di deskripsi. Aduh, kalau ini resep roti manis, kalau ini bomboloni. Ini siap digoreng. Yuk kita masukkan bomboloninya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muatnya 9 biasanya ya. Kalau aku, kita jangan terlalu banyak memasukkan donat atau bomboloni karena dia bakal ngembang. Misalkan kalian terlalu banyak memasukkannya, dia nanti tidak bisa maksimal besarnya guys. 8 juga bisa. Intinya nanti tergantung minyak yang kalian pakai juga. Usahakan minyaknya banyak ya. Nih kalau udah 1 keliling kayak gini, nih misalkan masih ada jarak, kalian jangan tambahkan lagi, tambahkannya di bagian tengah. Tuh 9 kan? Udah deh, dan ini kita tunggu sampai bagian bawahnya itu agak sedikit coklat. Jangan terlalu putih ya guys, menurut aku kalau terlalu putih itu nanti dia bakal turun banget. Jadi kalau dia agak coklat itu kayak membuat si bomboloninya ini kokoh gitu. Tuh dia agak membesar kan. Ini beda banget sama yang ini baru dimasukkan. Ini untuk termometernya, usahakan antara 160 sampai 180. Jangan lebih dari itu. Makanya itu guna dari si termometer. Nah, ini penghalang juga untuk antara yang pertama kita masukkan sama yang terakhir. Jadi kita ketahuan guys, tidak kayak asal campur aja. Dan ini kita lihat bawahnya tuh udah mulai kecoklatan, dan ini kita balik. Tuh. Jadi menurutku ini sepengalaman aku ya, kalau dia terlalu muda, dia tuh kayak gampang banget turunnya. Ini udah coklat, saatnya kita angkat dan kita tiriskan ya. Dan ini dihentakkan sedikit nih di sini tuh kayak gitu, biar dia katanya nggak turun sih. Oh aku juga nggak ngerti deh. Jadi kita ikutin aja kata suhu-suhu yang bikin donat sama bomboloni. Nih. Ini kita dapatnya 45, bersihnya 44 sih ya, karena yang terakhir itu agak kecilan.
Nah, dan contohnya seperti ini, Masya Allah. Ini tuh tipe yang kalau kalian gigit, dia mingkem guys. Mingkem itu dalam artian dia tuh lembut gitu loh. Ini cara penyimpanannya, habis kalian goreng, itu kalian tiriskan kan tadi. Habis ditiriskan, kalian masukkan ke dalam box seperti ini. Di bawahnya dialasin sama tisu. Kalau sudah hangat, jangan sampai dingin banget ya, kayak agak-agak hangat, itu kalian wajib banget tutup rapat. Dan ini kelembutannya bisa sampai 3 hari, karena aku pernah buktiin sendiri. Habis itu, kalau kalian kasih topping, itu kelembutannya paling sampai besoknya, karena beda cerita antara kalian kasih topping sama ini tuh polosan disimpannya. Jadi aku tuh biasanya kalau kayak untuk stok di rumah, cemilan, bombolone atau donat, itu aku nggak kasih topping duluan guys, jadi disimpannya kayak gini gitu. Oh, ini kita coba gigit yang kecil kali ya, biar membuktikan bahwa ini tuh lembut. Ini yang kecil tadi, yang 16 gram. Bismillah. Tuh. Ada lipstick. Maafkan. Nah, jadi kalau tipe donat yang lembut banget, kalau digigit dia mingkem kayak gini guys. Tuh, saking lembutnya. Ini maafkan ya, ada lipstick. Dan kalau dipenyet, dia kayak gini, nggak bentuk semula, nggak. Dia kayak langsung, apa ini, pokoknya nggak ada bentuknya. Tapi ini tuh tipe donat yang lembut banget. Tinggal 44 guys. Aku lagi pengen bikin isiannya. Jadi isiannya aku whipped cream ya. Ini whipped creamnya kita ikutin aja petunjuknya. Ini 200 gram. Petunjuknya dengan 300 ml air es. Di sini kita harus benar-benar air yang dingin banget ya. Kalau bisa usahakan yang ada es batunya sedikit-sedikit. Nih, langsung aja kita mixer. Nah, ini sudah cukup. Jadi ini adonannya sudah lumayan agak berat dan teksturnya pas diginiin bagus guys. Nah, gini nih kalau nyoba bikin kue dapur, Masya Allah berantakannya. Padahal besok udah hari raya. Rumah aku tidak bersih. Oke, ini kita matikan. Timbangannya, aku biasanya 100 gram whipped cream, kemudian 2 sendok makan si pastanya. Langsung aja ya kita kerjakan. Langsung aja kita tambahkan whipped cream sebanyak 100 gram. Nah, habis 100 gram. Nah, aku pakai Collins yang susu. Kita tambahkan 2 sendok makan gelasnya. 1, 2. Oke. Kemudian ini kita aduk guys. Nih, kayak gini aja sudah. Tuh, mudah kan? Nah, jadi di sini aku benar-benar tidak ada menyembunyikan resep jualan aku. Maksudnya tidak ada aku skip-skip, semuanya benar-benar aku share ke kalian. Karena ya paling tidak aku bisa berbagi ilmu lah kepada kalian lewat video aku. Intinya aku tuh pengen video aku tuh bermanfaat aja buat kalian gitu loh guys. Hitung-hitung kita bikin amal jariah kan. Jadi aku bukan tipe orang yang kalau ditanya resepnya apa kak, rahasia. Enggak guys. Selagi aku bisa bikinkan konten untuk kalian, kalau misalkan kalian mau request,
itu insya Allah aku bakal bikinkan gitu loh. Tapi kalau aku nggak bikin-bikin berarti itu memang aku nggak ada waktu buat konten. Ini pun juga udah lama banget nih nggak bikin video. Nah, ini sudah ya kan. Kemudian langsung kita ikat. Ini plastik segitiga ya. Tuh. Nah, jadi, dan ini langsung kita masukkan kulkas dulu selagi kita bikin yang varian rasa lainnya. Nah, ini adalah step terakhir. Ini untungnya ada pesanan ya guys, jadi aku bisa mencontohkan ke kalian kalau ada orang yang order tuh gimana. Ini karena beliau 2 box, jadi 12 piece. Ini isinya 66. Nah, aku di sini menggunakan gula donat. Kita jangan terlalu banyak, nanti soalnya orang tuh kebanyakan ada juga sih ya yang tidak terlalu suka manis. Nah, jadi ini aku pakai gula donat. Habis itu diisi 6 kayak gini. Kita tutup. Dikuncang-kuncang. Digendah dulu. Takutnya orang tuh nggak terlalu suka manis gitu loh. Nah, habis itu langsung kita tata. Jadi kemarin itu yang waktu aku bikin dohnya 30 itu terlalu ini guys, terlalu penuh. Jadi kayak hampir nggak muat gitu loh. Nah, kayak gini. Nah, ini aku pakai garpu aja. Kayak gini ya guys, aku deketin. Kelihatan kan? Cut. Tuh. Lagi. Tuh. Di ini biar nanti bisa masuk lumayan banyak sih anunya. Apa namanya? Whipped creamnya. Aduh, aku udah ngeblank soalnya udah dari jam berapa tadi aku nge-baking sama bolu juga. Ini adalah isian whipped creamnya. Ini karena beliau itu biasanya mix, jadi kita isi satu-satu. Coklat, best seller guys, coklat di tempat aku. Tuh, kita isinya dipencet sampai dia keluar. Tuh, jadi banyak pelanggan aku tuh suka karena isiannya full katanya. Ini sudah selesai seperti ini. Ini tinggal kita tambahkan stiker aja di atas sini dan di plester. Tada! Ini nama aku, Kanida. Oke, ini tinggal antar ke pemiliknya. Tada! Dan akhirnya ini Idul Adha. Tadi aku udah nge-record kan, tapi itu pas di dapur. Dan ini aku sudah siap untuk ke rumah mama aku. Sini, Bay. Ubay, sini. Tuh suami aku lagi nganter anak aku yang satu, dua. Kan aku punya 3 anak, jadi 1-2-nya tuh lagi diantar. Sayang, sini sedih. Iya, kita keadaan ini. Nih, dikiranya dia ditinggal, guys. Nanti online, mukanya sedih. Nah, jadi ini yang bakal aku bawa ke rumah mama aku. Ini bomboloni, barusan banget aku isi sama whipped cream. Dan ini donat yang udah aku hias. Jadi ini tuh kayak jatuhnya jadi donat mini ya. Nah, mau punya Ubay yang jadi dapur nak. Ini punya Nini lah. Nah, ini aku langsung aja bawa ke rumah mama aku. Nah, ini karena videonya sudah habis dan ini aku mau buru-buru ke rumah mama aku. Ih, sayang, mau jeruk. Jadi videonya aku cukupkan sampai di sini dan selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.